Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat berwagi, kita jumpa lagi di dalam channel Cara Agun. Saat ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya tentang beracara. Dan ini manfaatnya adalah mungkin untuk para advokat dan pengacara, dan juga mungkin oleh klien, dan juga manfaatnya kepada masyarakat. Saya akan sampaikan realita di lapangan ketika beracara. Satu kasus, suatu saat saya menerima surat kuasa dari sebuah keluarga. Di situ surat kuasanya itu untuk menggugat tanah. Dan saya saat itu setelah menerima surat kuasa menjalankan tugasnya itu dengan secara musyawarah kekeluargaan dengan para pihak. Sedikitpun saya tidak menggunakan jalur-jalur litigasi atau rencana pengadilan gitu. Tapi lebih kepada non litigasi yang kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Tujuannya kan begitu. Biar kita nyaman, biar kita tenang, biar kita bisa mengamankan semua pihak. Rencananya kan begitu. Di lapangan kami biasa kirim surat klarifikasi terhadap calon-calon yang mau kita gugat, calon-calon yang mau kita cari informasinya. Nah, ternyata saat itu kan kami menggunakan hukum positif nih. Ada hukum pidananya, ada hukum perdatanya, ada hukum tata usaha negaranya. Hukum pidana di sini kami menjelaskan bahwa ketika melakukan ini maka pasal yang diterapkannya ini, tapi tetap kami menggunakan dan merencanakan musyawarah mufakat, kan begitu. Nah, jadi kami menggunakan dasar-dasar hukum positif. Hukum positif itu, sahabat-sahabat, hukum yang tertulis, hukum yang berlaku saat ini. Ada undang-undang, misalkan ada KUHP, ada KUH pidana, ada KUH perdata, itu hukum positif. Nah, ternyata saat itu hukum positif yang kami gunakan ternyata dapat dikalahkan dengan hukum sosial. Hukum yang tidak tertulis, hukum sosial, ada hukum adat. Ini pengalaman ya. Jadi ketika kami sudah mengirimkan surat dan seterusnya, ternyata tetangga dengan tetangga sebagai klien kami, di situ mulai nggak akur, mulai nggak nyaman. Hidup satu RT berdekatan, berdampingan, nggak nyaman, nggak enak. Setiap hari ketemu jadi nggak tenang, nggak nyaman, nggak akur, saling sindir dan sebagainya. Nah, di situ membuat klien saya ini nggak tenang, nggak nyaman. Apa yang terjadi di ujung, sahabat-sahabat? Dia sebelumnya merasa hak bahwa tanahnya dikuasai orang tanpa hak, menganggapnya kan begitu. Namun ternyata dengan kondisi ini akhirnya dia mencabut surat kuasa ke kami. Mencabut surat kuasa ke kami. Nyawanya advokat itu kan di surat kuasa. Ketika surat kuasa diberikan oleh seorang klien, maka advokat itu bisa bekerja, bisa bertugas, bisa melakukan advokasi sesuai dengan yang diperjanjikan.
Namun ketika surat kuasa seketika dicabut, selesai. Ya, selesai. Nggak ada lagi kewenangan advokat untuk melaksanakan kegiatan itu. Ya. Dan saat itu saya sedikit pun tak minta bayaran. Enggak. Ya. Oke sahabat, itu sekilas atau sekelumit pengalaman yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pihak, baik advokat, pengacara, atau klien, atau warga masyarakat umum, atau siapapun. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bekal berharga untuk kehidupan masa depan. Seperti biasa, mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya. Saya manusia biasa, masih manusia biasa. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Ya, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ya, benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.